Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafa, tulisan atau desain untuk aku Saskia Rafa Tunisa dalam episode My dari 2. Kali ini saya akan mengangkat topik mengenai cara menghemat porsi makanan harian untuk siapa saja. Jadi gini, jadi kan makanan itu kan bisa dimasak untuk semua orang. Banyak sekali makanan untuk meja setelah dimasak. Nah, kita sebagai orang kalau kita lapar kita biasanya kan makan nih. Tapi tiba-tiba kita main porsi, kita misalnya ada telur, ada keripik dan sebagainya. Nah, tapi kita perhatikan juga bahwa kita tuh sebenarnya tidak boleh sikap serakah dan rakus, karena itu sikap tidak baik, karena biasanya akan selalu merugi. Ya, ibaratnya orang yang serakah itu kan bisa merugikan diri sendiri. Nah, menghemat porsi makan untuk siapa saja ini bermaksudnya kita makan secukupnya aja, ambil berapa porsinya berapa, asalkan harus cukup untuk semua kan, karena kan mereka kasihan yang pada makan. Misalnya kita kayak lupa bertanya ataupun, tapi sebaiknya bertanya terlebih dahulu, ini mau dihabisin nggak? Kalau mereka bilang jawab nggak usah, sisain, makannya sisain. Atau kalau nggak bertanya, coba kita pikirkan pakai otak. Kalau misalnya ini nih ambil berapa, supaya mereka tuh tahu mereka akan dapat porsinya berapa ya. Nah, sebenarnya peranannya banyak sekali. Yang pertama adalah menjadi sikap serakah dan rakus. Jadi gini, sikap serakah dan rakus itu kan sikap yang melakukan sesuatu terlalu berlebihan kalau misalnya waktu yang bersamaan, seperti banyak film, tapi bukan hanya makanan dan minuman sih, tapi banyak film dan sebagainya. Kalau kita misalnya nonton film itu pilih salah satu dulu, asalkan nanti disisakan untuk misalkan untuk hari lain, asalkan syaratnya nggak boleh lebih dari 7 hari. Kalau misalnya itu untuk film ya. Kemudian yang kedua, berbagi dengan orang lain. Jadi menghemat porsi makan siapa saja itu, misalnya kan ada yang mau kasih makan nih, misalnya diberikan tukang pemulung, tukang sapu, ataupun orang miskin yang membutuhkan makanan, kita harus menyediakan sebagian porsi makanan kepada siapa saja, asalkan harus yang sehat-sehat, karena misalnya kalau sehat, supaya mereka bisa bertahan. Kemudian yang ketiga, peranan untuk menghemat porsi makanan ini adalah untuk diet. Jadi saya sudah terbiasa diet, karena saya itu tergolong autistik yang haruskan diet, karena aku udah sering baca di postingan yang menepati waktu tadi, saya tuh keracunan logam yang menguruskan emosi. Jadi kita menyediakan porsi makanan yang cukup, yang jumlahnya sedikit saja, supaya nanti pada persediaan untuk hari ke depannya bisa berguna ya. Dan kemudian yang keempat, peran untuk menghemat porsi makanan ini adalah untuk menghemat uang. Kan uang itu kan harus didapat dengan cara bekerja keras, baik dari rumah ataupun bekerja di mana saja. Akan tetapi kalau kita menghemat porsi makanan ini, cukup beli yang diperlukan saja dan nggak usah terlalu berlebihan. Kecuali kalau lagi puasa. Kalau puasa kan nggak perlu beli makanan, hanya untuk kita bisa beli makanan di sore hari ya, supaya pada saat berbuka puasa kita persiapkan makanannya untuk sahur dan buka menjadi lebih enak. Jadi kalau pada saat nggak perlu masak lagi, cukup tinggal menutupnya dengan melakukan duduk saji. Kemudian yang terakhir, peran untuk menghemat porsi makanan yang terakhir adalah untuk untuk menjaga makanan sesuai persediaan hari. Hemat porsi makanan ini, kalau misalnya kita kekurangan, belum mampu untuk belanja ataupun apapun karena banyak kerjaan di rumah, kita bisa sediakan makanannya untuk besok di waktu malam hari, supaya besoknya kita bisa cepat makan, bisa untuk sarapan, untuk besok sarapan. Karena biasanya kalau kita pergian jauh tuh memang porsi makanan di siapa saja itu, makanannya kan bisa buatan kita sendiri dari rumah, bisa dihemat dengan makan makanan yang ada di restoran, yang ada di hotel dan sebagainya, ataupun di villa yang sudah disediain makanan gratis. Oke, untuk video kali ini, jadi pesan penting, menghemat porsi makan untuk siapa saja ini akan bermanfaat juga untuk saling berbagi dengan semua orang lain yang mau makan atau minum. Dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan follow Instagram, sosial media di sini, sekaligus deskripsi untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.